Mobil ini memang mobil jadul, tapi teknologinya lebih canggih daripada Tesla. Penasaran kan pasang apa? Halo guys, balik lagi channel YouTube Dynamic Autosound. Saya Suryadi. Nah, kali ini kita akan membahas produk lagi lain ya, produk baru. Sebenarnya ini sudah cukup keluar berapa bulan ya, tapi belum sempat saya bahas karena banyak yang kita review produk-produk yang lain banyak. Nah, kali ini saya baru dapat kesempatan waktu untuk nge-review produk yang baru ini. Nah, ini produk ini sebenarnya sudah saya pakai untuk kompetisi ya beberapa kali, dan beberapa juga juara ya, champion, juara 1, ada 2 ya, beberapa kali. Nah, produk ini cukup menurut saya cukup lumayan keren ya speknya ya. Nah, kalau mau penasaran, yuk kita simak langsung head unit Android. Jadi selama ini belum ada, jarang ya saya review head unit Android. Mungkin ini head unit yang Android yang high end ya, top of the line-nya dari MobileTech. Penasaran kan? Yuk kita simak. Oke guys, nah sekarang ini nggak banyak yang tahu kan, mungkin MobileTech itu keluarin produk high end. Nah, high end-nya juga nggak main-main ya, dia cukup serius ya. Nah, yaitu seri Twilight. Terbalik nih guys, taruhnya. Oke, Twilight, seri Twilight. Ini seri yang paling tinggi ya, versi high end-nya MobileTech. Ini Android, OS-nya Android 13. Dan memorinya, RAM-nya 12 GB guys, nggak main-main. Dan ROM-nya 512. Jadi udah pasti kagak ngelek-ngelek punya ini. Karena memorinya cukup besar, udah kayak handphone ya, smartphone Android yang high-end pakai kurang lebih seperti ini ya. Memang cukup gede wattnya, memorinya cukup besar. Oke. Nah, sekarang kita buka aja ya, seperti apa. Dan juga layarnya 2K. Udah pasti ngelihatnya jelas ya, nggak burem-burem, gambarnya jelas, nonton video juga jelas. Oke. Dan di sini juga kelihatan chipnya, dia tonjolin chipnya, yaitu pakai AKM. AKM seri 7738. Oke, lumayan baru ya guys, built-in AKM DSP. Jadi bisa tahu kan suaranya AKM seperti apa, salah satu favorit ya di dunia car audio. Prosesor juga pakai AKM yang seri high end. Nah, sekarang Android, head unit Android pakai chip DSP-nya AKM ya. Oke. Ini kita bisa lihat buku panduannya, buku garansi resminya. Oke, ini kita selalu jual yang garansi resmi. Nah, ini juga kabelnya, ada banyak ya. Oke. Kabel USB extension. Dia ada 2, guys. Ya, bisa colok lagu atau video, 2 USB soket. Nah, ini juga soketnya ya. Dan juga ini soket RCA-nya. Front kamera, ada fitur front kamera, kamera belakang. Ini juga ada ADAS. Jadi untuk bagian kalian yang mau beli head unit ini sudah termasuk ADAS ya. ADAS itu jadi kamera yang bisa ngelihat sensor. Ada mobil yang dekat dengan mobil kita, dia ada sensor nyala. Warning kayak mobil-mobil yang baru sekarang kekinian ya, sudah ada ADAS-nya. Dan ini buat kalian yang mobilnya belum ada ADAS bisa udah dapat ya guys. Jadi mobilnya jadi makin canggih. Oke.
Di sini sudah dapat colokannya ya buat kamera 360 ya. Kiri, kanan, depan, belakang. Oke. Tapi kameranya di luar kamera ya. Kamera 360. Jadi ini sudah dapat fitur kamera 360-nya, tapi kameranya dijual terpisah. Oke. Fiturnya juga bird eye ya. Oke, ini bisa lihat juga soket, kabel speaker depan belakang, ACC dan lain-lain ya. Ini juga dapat RCA, aux in, subwoofer, aux in video, mic, dan subwoofer ya. Jadi standar ya. Dan kamera AV in. Dan ini soket lagi USB buat, gua rasa buat video ya. Kamera 360, dia bisa record kameranya. Ini buat kamera juga. Buat kamera belakang ya, buat kalian yang belum pasang kamera 360, bisa kamera belakang aja. Dan juga ini center speaker belakang. Oke. Nah, ini dia. Antena GPS juga dapat. Antena GPS eksternal, jadi buat kalian yang sering pakai GPS, Google Map Waze, nah dapat antena eksternal supaya lebih presisi ya posisinya. Dan juga ini kamera dashcam-nya sudah include guys, ya. Jadi ini head unit Android yang tercanggih, yang ngalahin merek-merek Jepang ya guys. Ya, merek-merek Jepang itu belum ada fitur tambahan ADAS seperti ini ya. Tuh, dapat. Oke, dan ada lagi fitur yang di head unit Jepang, merek Jepang belum ada. Oke, saya akan kasih lihat apa itu. Oke. Ini guys. Ini dapat bracket juga. Ini dapat smart box. Buat video out. Jadi buat kamera, buat rear monitor bisa colok ke sana. Jadi lewat smart box dapat juga. Jadi apa yang di depan layar pindah ke belakang juga layarnya. Dan ini layarnya 2K itu juga tersedia 9 in dan 10 in. Oke. Nah, kita lihat nih belakangnya, guys. Oke, di belakangnya itu dapat ya fitur kipas angin buat nggak terlalu panas ya. Dapat USB-C. Oke, nah ini kayu digital nih, WiFi dan SIM card, tapi itu opsional ya. Antena GPS dan juga ini 4G, WiFi-nya 5G dan juga ini. Nah, ini yang nggak ada di head unit Jepang. Digital output, dia bisa di optical. Ini yang nggak ada di merek-merek lain. Coaxial. Ini setahu saya selama ini kebanyakan optical, digital out-nya. Nah, ini bisa milih. Optical, digital optical, atau digital output coaxial. Ya. Kebanyakan hanya optical aja. Nah, ini salah satu canggihnya ya, head unit ini, yang seri atas. Dan juga buat kalian yang nggak tahu, ini settingannya digital outputnya bisa di setel guys. Nanti ada keterangannya seperti apa, bisa di setel resolusinya. Oke. Dan selain itu layarnya kapasitif, touchscreen, chipnya juga octa-core ya, prosesornya. Jadi dia bisa, karena ada ADAS, dia bisa detect blind spot.
Jadi ada mobil mau lewatin kita nggak kelihatan, bisa ada detect blind spot. Dan juga ada fitur parking monitoring. Dan juga ini built-in video recording. Ya, sudah komplit guys. EQ-nya juga banyak, 56 band. Buat kalian nggak mau pasang prosesor eksternal. Itu 36 band, bukan 56, 36 band. Dan juga ini ada bisa kalau mau tambah opsional kamera 360, dia 360 bird eye view. Oke. Dan juga buat kalian chipnya sudah tadi jelasin ya, pakai AKM, lumayan seri terbaru. Dan juga ini gue pakai buat kontes ya. Ya, suaranya cukup halus, dan kalau mau maksimal suaranya pakai kabel optical. Kabel coaxial langsung ke prosesor. Ya, langsung ke prosesor, suaranya lebih halus. Jadi digital playernya langsung ke prosesor. Ya, ini salah satu ikut kompetisi di EMA kelas Android Unlimited ya. Dan juga beberapa saya pasang juga di mobil Trailblazer juga, terus ada mobil yang lain juga. Mereka cukup puas suaranya, nggak kayak head unit Android yang lain ya, karena chipnya sudah beda dan output digitalnya juga beda ya. Kita pakai coaxial. Dan ini juga saya rasa sih baru satu-satunya ini ya pakai coaxial dan bisa di setel resolusinya. Oke guys, sampai di sini dulu. Mungkin buat kalian mau lihat hasil displaynya seperti apa, nanti saya akan tunjukkan videonya seperti apa dan gambar dashnya seperti apa. Nanti saya tunjukkan di video. Oke guys, nah sampai di sini dulu. Udah lihat kan gambarnya gimana, displaynya gimana, fiturnya apa aja. Keren kan? Menurut gue sih belum ada fitur yang seperti itu di head unit lain. Hanya di mobile tech saat ini ya. Makanya gue pakai buat kompetisi, itu salah satu yang lumayan cukup keren ya. Dan ini salah satu rekomendasi ya, mungkin nggak tahu berikutnya apalagi fitur apalagi yang lebih canggih. Oke, untuk saat ini saya pakai yang mobile tech ini serinya untuk suara yang buat kalian yang mau tetap Android head unitnya, tapi suaranya yang meningkat dibandingin merek lain ya. Untuk ini saat ini ya mobile tech seri ini ya guys. Oke, buat kalian masih ada pertanyaan silahkan di kolom komen, dan juga kalau mau nanya tentang harganya gimana ya, harganya bisa naik turun, jadi ya lebih baik DM aja ya kalau buat kalian tertarik harganya berapa. Dan juga kalau tertarik mau masang, langsung aja kontak kita atau datang aja langsung di Dynamic Autosound Sunter. Oke guys, sekarang saya ngejelasin keunggulan salah satu di mobile tech yang seri paling atas ini untuk saat ini ya, Twilight ya. Kenapa ini head unit ini dipakai? Karena ini beda dengan head unit Android yang lain, dan juga ini melebihi fiturnya, melebihi yang merek Jepang ya guys. Nah, bisa dilihat dia kalau cuaca mendung bisa kayak hujan, terus kalau ini juga bisa dimainin. Dan juga ini ada pemilihan untuk kamera kita bisa lihat di sini head unitnya, mobilnya kita bisa pilih sesuai dengan kemauan. Nah, kita bisa simpan nih sedan, truk, SUV. Nah, ini mobil Trailblazer. Nah, kita buat Trailblazer. Jadi sesuai dengan mobilnya. Oke. Gambarnya sesuai dengan mobilnya. Sekarang ini soalnya pasang kamera 360. Itu fiturnya kameranya tambahan ya guys. Jadi mau pakai mau enggak, kalau mau pakai tambah kamera 30 tinggal tambah beli ya kameranya. Semuanya touchscreen dan bisa dilihat di sini. Sekarang fitur yang bawaannya kita tes. Ini kan kamera 360-nya ya guys. Nah, kita akan tes
dia ada fitur ADAS yang menurut saya di head unit Android saat ini belum ada. Oke, nih saya akan bawa jalan. Apa itu ADAS ya? Nah, ini fiturnya yang mirip dengan kayak mobil Tesla. Ya, oke, kita akan tes jalan. Bisa lihat kan jalanannya kelihatan nih, pinggir depan, samping, karena kita sen kanan mau putar balik. Nah, di sini bisa kita lihat putar balik. Kita jalan lurus ya. Nah, bisa lihat nih, ini fitur ADAS-nya ya, yang nggak ada di head unit lain. Tuh, motor depan lewat bisa ketahuan. Ini yang sama kayak di mobil Tesla ya guys. Tuh. Kalau udah dekat ada tulisan warning. Oke, tuh. Oke. Nah, di sini juga ada fitur tambahan, itu kecepatan mobil ya. Nih gue cepetin, langsung naik kecepatannya. Dan ini ada kompas. Padahal ini belum connect ke GPS ya, sama internet ya. Nah, mungkin kalau udah connect ke GPS internet, ini sampai temperatur keluar semua, jam-jamnya juga ya, langsung sama gitu loh. Ya ini belum connect aja. Oke, nah kita utik-utik ya kamera 360-nya. Ini ada banyak banget settingannya. Bisa 2D, ini kan 3D, 2D, 3D. Oke, nah bisa view-nya dari sini, bisa berbagai macam view ya. Oke guys, nah kita dari sini. Oke, nah dari sini kita bisa lihat, kita bisa adjust view. Oh sorry, ini. Nah di sini bisa, misal nggak ada di sini fitur gambar mobilnya, ini kan trailblazer, kita bisa lihat lagi di mana, langsung connect ke internet ya guys. Oke, di internet itu bisa ada pilihan banyak macam mobilnya. Nah ini belum connect internet. Nah dari sini kita bisa lihat, bisa nyoba tracking ya. Ini AI, ini kan style, tuh kuning, hijau, garis, banyak macam. Saya pakai yang ini. Oke, angle-nya juga ini kan 50%, 10 derajat, 70 derajat, 50 derajat. Nah ini 50. Warna mobil juga bisa milih, putih, hitam, biru ya, bisa dipilih-pilih. Ini kayaknya putih. Oke, mobil chrome, spektakuler, silk. Nah, spektakuler. License plate juga bisa ditulis. Oke, saya udah tulis. Blue, yellow, green, white, black. Oke. Jadi bisa kelihatan semua tuh. Ini settingan yang lain. Panoramic control bisa di setel semuanya. Pintu semua bisa kelihatan. Tuh, door wake up, steering wheel, parking setting. Ini ada setting juga bisa di setel. Oke. Banyak settingan yang lain, ini juga bisa ngerekam. Bisa lihat. Oke guys. Nah, selain itu head unitnya juga ada DSP-nya, simple ya. Bisa macam scene, virtual. Ini yang DTS, ini yang ini equalizer-nya ya. Lebih dari 31 band. Lebih. Ini dari 20 sampai 20K. Oke. Ada memorinya. Ini fader, balance, mau posisi mana.
Ini juga bisa dimainin levelnya kalau nggak pakai prosesor eksternal. Nah, ini kita semua flat karena pakai prosesor eksternal. Tentu prosesor eksternal lebih bagus ya guys. Nah, ini bisa 4 channel atau 5.1. Nah, selain itu audio yang lain, ini kan Android ya. Oke, gambarnya bagus, 2K, QLED. Makanya bisa lihat kan backgroundnya, gambarnya bagus banget, jelas. Bisa install aplikasi. Ini juga memori yang paling gede ya, 12 RAM 12, 512. Ya, udah kayak handphone seri high end lah gitu ya memorinya. Dan juga kita bisa install macam-macam aplikasi di Android. Dan juga ini yang nggak ada di head unit lain, bisa di setel, ada digital outputnya ya, optik koaksial. Nah, itu bisa kita setel mau resolusi berapa hanya di head unit ini. Jadi khusus yang buat audio file ya, khusus buat audio file kita bisa setel tuh prosesornya, inputnya itu bisa baca sampai resolusi berapa. Itu ada 296 atau 192 kHz. Oke.